Suara gininya masuk. Oh ya, sudah direkam. Ya. Baik, ada yang raise hand, Pak Wahid Nara, silakan. Iya, saya sedikit ya terkait dengan Komisi 3 kebijakan nasional ya terkait pendidikan. Saya melihat seperti ini, beberapa kebijakan kementerian itu terkadang dianulir oleh daerah. Jadi mungkin ada usulan penambahan ini. Dianulir itu tidak diindahkan oleh daerah, ya karena mungkin faktor-faktor lain ya. Untuk itu mungkin kita Komisi 3 ini perlu menambahkan, ya mungkin ada usulan bahasa agar memperkuat setiap kebijakan dari pusat agar daerah ikut melaksanakan. Saya kasih contoh terkait tentang kepala sekolah penggerak dan guru penggerak. Kepala sekolah penggerak awalnya bahwa tidak boleh dimutasi seorang kepala sekolah penggerak sampai 4 tahun. Dan itu sudah ditetapkan oleh kementerian. Terus dianulir lagi berubah bisa dimutasi kalau seizin Mendagri. Terus diperbarui lagi, berubah lagi bahwa kadang daerah bahkan sampai hari ini masih ada daerah yang melakukan mutasi atau pemberhentian meskipun kepala sekolah penggerak. Dan terkait dengan guru penggerak ada beberapa kebijakan terkait dengan guru penggerak yang pengalaman mengajarnya baru sampai 5 tahun atau masih golongan 3B itu sudah bisa jadi kepala sekolah. Itu mungkin perlu kita selaku pegiat pendidikan perlu memperhatikan ini terkait dengan pengalaman. Mungkin cerdas tapi terkadang emosional dengan kepemimpinan masih perlu ditambahkan pelatihan kalau perlu. Ya. Karena pelatihan guru penggerak ini ya tidak terlalu menyentuh terkait dengan manajemen sekolah. Itu. Kemudian terkait dengan kebijakan nasional ini tentang ya ini perlu kita perlu pertimbangkan ini. Saya melihat kejadian di lapangan, sekolah-sekolah itu menerima guru honorer itu tanpa melalui seleksi, tanpa melalui pertimbangan, dan ketika kosong langsung menerima. Tentu ini persoalan kualitas. Nah, perlu ada usul mungkin bahwa kita tidak menghambat untuk menerima guru honorer di setiap sekolah, tetapi perlu ada semacam mewajibkan mengikuti pelatihan berapa kali dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi tambahan untuk 2 poin ini kepada Komisi 3 ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana kesinambungan antara kebijakan pusat sampai ke daerah agar tidak selalu dianulir di daerah. Bahkan dulu kan TPG pun kadang daerah masih belum mencairkan, tetapi sudah ada anggarannya di daerah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar. Nah, itu tadi 2 poin yang saya usulkan. Makasih Pak pimpinan sidang. Baik, terima kasih Pak Wahid Nara. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Komisi 3 untuk merespon beberapa hal sejak di ruangan tadi sampai kemudian masukan dari Pak Wahid terkait dengan kebijakan pendidikan nasional. Silakan Pak Bahar, bisa merespon apa yang disampaikan. Masalah narasi Bapak Ibu, saya konfirmasi masalah narasi. Kalau diizinkan, serahkan nanti ke kami. Yang penting substansinya kita dapat, narasinya nanti kita olah yang bagus. Di sini ada pakar-pakar bahasa, Pak Rudi itu yang bisa menarasikan yang cantik, sehingga nanti narasinya bisa
komunikatif ya, sehingga mudah dicerna oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Silahkan Pak Bahar untuk merespon atau yang mewakili Komisi 3. Halo Pak Bahar atau yang mewakili Komisi 3. Halo. Halo. Halo, suara saya terdengarkah? Terdengar Takutnya juga. suara saya enggak, takutnya suara saya enggak terdengar. Sangat jelas suaranya Pak Jasman. Kenapa Pak? Sangat jelas suaranya. Aman, lanjut. Monggo Komisi 3, siapa yang mau mewakili merespon apa yang disampaikan oleh teman-teman sejak di ruangan sampai tadi masukan terakhir dari Pak Wahid Nara. Oke. Halo. Kayaknya harus menjauh. Baik, kalau tidak ada respon atau tanggapan, pimpinan sidang berkesimpulan. Ada yang mau menanggapi dari Komisi 3? Saya Komisi 3. Iya Pak, siap. Silakan. Ya, izin Bentar, Pak. saya Menyamati. naikkan dulu. Soalnya di sini Pak. ya. Baik, terima kasih atas usulannya. Itu juga menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk bisa dimasukkan ke rekomendasi untuk kebijakan pendidikan. Dan itu memang banyak terjadi di beberapa daerah yang tadinya termasuk para teman-teman guru penggerak yang dan kepala-kepala sekolah pada sekolah penggerak yang dinyatakan bahwa tidak ada mutasi untuk kepala sekolah penggerak, tapi nyatanya di beberapa daerah itu terabaikan. Dan itu kami terima usulannya, nanti akan dimasukkan ke rekomendasi di Komisi 3. Baik, terima kasih. Jadi masukan-masukan positif dari beberapa teman-teman tadi sudah direspon positif oleh teman-teman, akan dimasukkan menjadi tambahan rekomendasi. Akan menjadi tambahan rekomendasi di Komisi 3. Baik, terima kasih. Saatnya kita ngambil keputusan Bapak dan Ibu. Masukan-masukan tadi tidak ada yang tertolak, semuanya akan diakomodir dan akan dibuat narasi yang cantik sehingga nanti bahasa yang kita kirim ke pihak terkait, terutama Kementerian Pendidikan, dari masukan dari teman-teman nanti bisa mudah untuk dipahami, dan kemudian mudah-mudahan walaupun kita tidak tahu persis seperti apa nanti follow up dari pihak kementerian, tapi masukan dari teman-teman tentu ini akan menjadi catatan penting hasil rakernas yang akan kita kirimkan ke Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemsesdi. Apakah, saya bertanya untuk seluruh peserta yang jumlahnya 40 orang, apakah Didengar dulu. Izin menambahkan. masih ada penambahan? Ya, usul. Baik, kita kasih satu kesempatan lagi sebelum kita ngambil keputusan. Silakan, dengan siapa? Iya, Sedang terima di mana? kasih. Lagi apa? Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya Yasdika dari IPB Bali. Ini usul terkait guru penggerak. Guru penggerak sesuai dengan amanat bisa menjadi kepala sekolah dan bisa menjadi pengawas. Namun kalau saya di sini melihat apabila guru penggerak langsung menjadi pengawas dan belum pernah menjadi kepala sekolah dan akan mengawasi kepala sekolah, itu akan menjadi belum pengalaman lah. Jadi kepala sekolah akan meragukan pengawasnya yang belum pernah menjadi kepala sekolah. Nah, ini alangkah baiknya kalau bisa diusulkan kepala sekolah yang sudah senior ini diusulkan ke pengawas, kemudian guru penggerak yang diusulkan ke kepala sekolah, sehingga pengalaman kepala sekolah ini lebih matang dia menjadi pengawas gitu. Itu usulnya pimpinan sidang. Terima kasih. Nggak ada itu lagi.
Baik, terima kasih. Ini usulan terakhir ya Bapak dan Ibu. Silahkan Komisi 3, apakah usulan dari Pak Tasdika tadi bisa masuk menjadi tambahan rekomendasi? Silahkan. Komisi 3. Tapi aku cari Komisi 3 nggak ada. Bu Sri Wuryani mungkin di mute dulu. Kan Komisi 3 tadi ada masukan, apakah bisa dipertimbangkan untuk menjadi tambahan rekomendasi di kebijakan pendidikan nasional? Izin Pak, saya dari Komisi Silakan. 3. Saya rasa itu usulan yang bagus juga karena guru penggerak itu kan masih muda-muda tadi jadi kepala sekolah yang 3B aja kan dianggap khawatirnya belum matang, apalagi nanti kok tiba-tiba jadi pengawas itu juga bagaimana. Saya secara prinsip saya setuju. Baik, terima kasih. Apakah ini merepresentasikan juga ya kesepakatan di Komisi 3 ya, teman-teman tadi yang diwakili oleh salah seorang anggota Komisi 3. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, jika tidak ada tambahan masukan atau tidak ada koreksi terhadap rekomendasi komisi tadi, maka dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, semua komponen-komponen yang diusulkan tadi yang oleh Komisi 3 dan masukan dari teman-teman, kita sepakati bersama. Setuju? Silahkan tulis di kolom kepala. Saya hitung sampai 10 untuk mengisi 10, 9, ya, setuju. Pak Amin Muhammad setuju. Alhamdulillah Pak Muhammad masih standby waktu Indonesia Barat di Jawa Tengah. Baik, kita setujui ya untuk masukan-masukan sekaligus juga melengkapi apa yang sudah dibahas di Komisi 3. Terima kasih. Selanjutnya karena sidang pleno di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 sudah selesai kita bahas Bapak dan Ibu. Dengan demikian selesailah kita pada pembahasan sidang pleno 2 yang dari siang tadi kita sudah bahas di komisi dan selanjutnya kita bedah di sidang pleno. Karena itu mohon kiranya dari SC untuk mengirimkan konsideran untuk kami bacakan draft konsideran keputusan terkait dengan sidang komisi pada sidang pleno pada malam hari ini. Silakan Pak Rudi untuk mengirimkan konsiderannya. Ya, ada di grup SC itu, Pak. Rudi bisa Atau bisa minta bantuan untuk Bu Erma selaku anggota pimpinan sidang untuk membacakan konsiderannya, atau mungkin Pak Putra yang saya belum pegang, sambil saya juga akan mencari filenya di grup atau di komputer ya. Baik, Bapak dan Ibu, Jujur Pak, dikirim ke ini Pak, ke ST Pak, grup ST Pak. ya. Saya akan membacakan karena anggota pimpinan sidang kayaknya nggak pegang file juga. Saya coba untuk
membacakan. Nanti lengkapnya Bapak Ibu dan penandatangannya akan kita selesaikan setelah sidang ini. Keputusan Rapat Kerja Nasional Rakernas Ikatan Guru Indonesia tahun 2023 nomor 04 garis miring Rakernas IG garis miring PP garis miring 3 Romawi tahun 2023 tentang pengesahan sidang pleno pembahasan sidang Komisi 1, 2, dan 3 pada Rapat Kerja Nasional Ikatan Guru Indonesia tahun 2023. Rakernas Ikatan Guru Indonesia tahun 2023 setelah menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil pembahasan pada sidang pleno 2 terkait dengan pembahasan sidang Komisi 1, 2, dan 3 pada Rapat Kerja Nasional Ikatan Indonesia tahun 2023 di Banda Aceh. Memutuskan menetapkan yang pertama program kerja kebijakan pendidikan nasional dan rekomendasi dan kebijakan organisasi Ikatan Guru Indonesia tahun 2023. Yang kedua, ketetapan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Maret tahun 2023 pukul 01.09 waktu Indonesia Barat. Presidium Pimpinan Sidang Rapat Kerja Nasional Ikatan Guru Indonesia tahun 2023. Ketua, karena ada perubahan ya, Jasman Syah akan ditandatangani segera. Anggota Bapak Nanda Putra. Yang ketiga, Ibu Ermawati. Insya Allah draft lengkapnya akan segera didatangani oleh pimpinan sidang. Terima kasih. Itu konsiderannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti pimpinan sidang dan SC segera menyelesaikan sebelum kita kembali ke masing-masing terkait dengan konsideran ini yang sudah ditandatangani dengan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sidang pleno ketiga. Mohon izin untuk pimpinan yang lain, apakah masih monitor? Bu Erma, Pak Putra. Pak ya, belum bergabung. Atau sedang ada kendala jaringan. Coba saya cek dulu Pak Putra. Oh, udah ada. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke sidang pleno terakhir ya. Sidang pleno ketiga, agendanya adalah sesuai dengan rundown acara, penetapan tempat Rakornas dan Rakernas. Mohon dikoreksi Bapak dan Ibu yang ada di sini. Saya masih ingat pada saat kita bahas di daring bahwa pada Rakernas kali ini juga kita akan menetapkan tentang tempat Rakornas. Walaupun waktunya mungkin kalau Rakornas bisa tidak tahun 2024, namun penetapan tempat kita bisa lakukan. Dan yang kedua adalah penetapan tempat Rakernas. Kalau Rakernas kita sudah harus menetapkan tempat Rakernas dan itu sudah pasti di tahun 2024. Karenanya mari kita sama-sama membuka sidang pleno ketiga dengan agenda pembahasan tempat Rakornas dan Rakernas
dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya menawarkan tentang mekanisme pemilihan tempat. Ada beberapa penawaran mekanisme. Yang pertama, masing-masing wilayah dapat mengusulkan diri menjadi calon tuan rumah pada Rakornas dan Rakernas. Yang kedua, Bapak Ibu peserta dapat mengusulkan tuan rumah untuk Rakornas dan Rakernas yang akan kita laksanakan tahun berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan, Rakornas tempatnya bisa kita lakukan, tapi tidak harus tahun 2024. Ya, bisa tahun 2025 dan mungkin nanti sesuai, karena ada ADRT-nya tidak mengharuskan setiap tahun. Sedangkan Rakernas wajib dilaksanakan di tahun depan, tahun 2024, dan tanggalnya pun ya mungkin tidak jauh dengan tanggal sekarang, sejak ditetapkan yaitu bulan Maret 2024. Silakan Bapak Ibu, kira-kira opsi yang mana yang akan kita tawarkan untuk menetapkan tentang tempat Rakornas dan Rakernas. Silakan boleh berkomentar Bapak dan Ibu, masukannya dari wilayah, dari pengurus pusat terkait dalam agenda kita malam ini. Silakan. Mohon menjelang penetapan begini, semua wilayah hadir ya, jangan sampai nanti pas banyak yang memilih kemudian wilayah menghilang sehingga tidak bisa terkonfirmasi. Jadi mohon semua ketua wilayah kalau bisa hadir, karena nanti kita butuh responnya ketika Bapak Ibu yang mewakili wilayah ditunjuk atau dipilih oleh peserta Rakernas tahun ini. Silakan boleh ditulis di kolom chat terkait dengan usulan. Namun sebelum menulis, opsi yang mana yang mau dipilih? Ya, apakah yang teman-teman mengusulkan diri, silakan yang mengusulkan diri. Kalau tidak ada yang mengusulkan diri, maka kita minta peserta untuk mengusulkan wilayah yang akan menjadi lokasi Rakornas dan Rakernas. Jadi 2 wilayah yang kita harus pilih. Coba saya cek di sini. Belum ada yang komentar. Ada yang mau memberikan tanggapan? Silahkan Bapak dan Ibu. Sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut. Ini tidak ada yang berkomentar di chat. Belum ada yang angkat tangan. Halo Bapak Ibu, apakah masih standby? Baik, sudah mulai masuk. Kalau begitu, belum ada yang mengusulkan diri, wilayah belum ada yang mengusulkan diri sebagai tuan rumah. Kita menampung sekarang aspirasi dari audiens tempat untuk Rakornas dan Rakernas. Kalau bisa Bapak Ibu tulis dua nama. Yang nama pertama yaitu Rakornas dan nama kedua adalah Rakernas. Biar nanti kita bisa deteksi siapa yang mengusulkan Rakornas di mana dan siapa yang mengusulkan Rakernas di mana di wilayah. Ini wilayah ya. Kita pilih wilayah. Coba kita cek. Pak Rudi tolong dicek di situ berapa banyak yang sudah masuk. Maluku. Rakornas Batam, Rakernas. Oke, silakan yang lain. Ini dari Bu Arifah. Bu Arifah mohon diperjelas yang Batam ini Rakornas atau Rakernas. Oh ya, 2 berarti Batam menurut Bu Arifah, Batam itu Rakornas, Maluku itu Rakernas. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Pak Wahid Nara, Rakernas NTB, Rakornas Palembang. Ya, boleh masukannya. Silakan yang lain. Ini pesertanya 40, ini yang baru membuat usulan baru 40, baru 4 orang. Atau 40 orang. Ditunggu sampai 3 menit ya Bapak Ibu untuk menulis, kemudian nanti dari panitia untuk menghitung daerah-daerah mana atau wilayah mana yang diusulkan oleh teman-teman. Silakan Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk menulis. Bu Ayu, Rakornas Jogja, Rakernas Batam.
Mohon Batam itu diperjelas provinsinya ya, soalnya nggak ada provinsi Batam. Berarti kalau Batam provinsi Kepulauan Riau. Baik. Rakornas Jateng, Rakernas NTB. Oke. Batam Kepri, oke bagus. Rakornas NTB, Rakernas Batam. Ini banyak nama Batam muncul. Terus Bapak Ibu silahkan yang belum. Pak Nurdin, Rakernas Batam, Rakornas Jateng. Ibu Arpiani, Batam Kepri. Ibu Yulisma, Rakornas Batam, Rakornas NTB. Rakornas NTB, Rakernas Kepri. Siapa yang mengidentifikasi? Ya, Pak Rudi tolong diidentifikasi ya berapa yang mengusulkan wilayah. Tapi ada yang japri ke saya Bapak dan Ibu, mungkin dia malu di sini. Bagaimana kalau kita rakernasnya di luar negeri? Katanya ini bagus juga nih. Boleh enggak katanya? Tapi mungkin ini saya enggak sebut namanya. Iya, ada yang mengusulkan bagaimana kalau rakernas di luar negeri katanya. Ini mantap juga ya. Saya kayaknya ikut juga. Tapi jangan di tanggal itu, tapi masukan ya kita tetap aja masukannya kita ini akomodir. Di Palestina. 2 menit lagi Bapak Ibu, silakan yang belum. Kita akan tampung aspirasi teman-teman. Ini muncul banyak yang memunculkan nama NTB, Maluku, Kepri, Batam, banyak juga. Kepri ya. Kita masih menunggu ya. 1 menit lagi Bapak Ibu, kita menunggu aspirasi dari Bapak dan Ibu. Jika selama 1 menit tidak ada, berarti kita akan coba menghitung berapa banyak yang mengusulkan wilayah. Kepri ya banyak. 30 detik lagi, Bapak Ibu yang belum menentukan pilihan, tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Halo Pak Irawan, Pak Ferry, ini belum ada komentarnya. Pak Aswin, mohon masukannya, tempat yang Bapak Ibu usulkan di mana? Belum saya lihat chat Pak Aswin, Pak Irawan, dan juga Pak Ferry ini di kolom chat belum ada. Terus kalian di Papua ya. Teman-teman dari Papua belum memberikan pandangannya di sini, mohon teman-teman dari Papua. Bu Since belum berkomentar, Bu Chandra juga belum, Pak Anton, Pak Fatkur, mohon teman-teman. Sepuluh detik lagi kita akan tutup untuk penjaringan bakal calon tempat Rakornas. Masih ada apa ini? Masih ada. Suara saya masuk. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah melewati 3 menit untuk ini. Coba Pak Rudi bisa diidentifikasi mulai dari Rakornas. Kita pilih beberapa daerah yang dipilih teman-teman, kemudian kita merucut ke satu nama. Sebelum kita minta persetujuan atau konfirmasinya dari wilayah. Untuk Rakornas, Pak Rudi, silakan. Berapa daerah yang direkomendasikan atau yang diusulkan teman-teman? Pak Rudi dari SC, tolong dibantu.
Sudah bisa didata Pak Rudi? Rakornas ada? Bisa di-chat di situ. Baik, berdasarkan identifikasi dari tim SC yang banyak dipilih itu paling tidak ada 4 ya. Untuk Rakornas, tolong ditulis Pak Rudi nama-nama wilayah yang diusulkan sebagai tempat Rakornas. Dan selanjutnya nama-nama wilayah yang diusulkan sebagai tempat untuk Rakernas 2024. Mas Ketum, Anda juga sebagai peserta boleh memberikan pandangannya masalah tempat Rakornas dan Rakernas. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Kalau buat kita di PP yang paling utama tentunya kesiapan dari wilayah setempat ya. Jangan sampai menjadi beban untuk wilayah setempat atau mungkin kita asal menunjuk kemudian wilayahnya tidak terkonfirmasi siap untuk menjadi tuan rumah. Kira-kira itu saja sih catatan. Baik, terima kasih. Itu prinsipnya kalau kita bebas di mana saja, yang penting disetujui oleh forum dan juga disetujui oleh wilayah yang dipilih atau yang ditunjuk oleh peserta rapat. Sudah ada datanya, kita coba lihat. Pak Rudi gimana? Sudah bisa dimunculkan nama-nama yang dipilih untuk Rakornas dan Rakernas? Silakan Pak Rudi membuka mic untuk bersuara di situ biar dijelaskan berapa banyak. Baik. Rakornas dan Rakernas. Ini yang mana nih? Yang Rakornas yang mana? Tulisannya sama. Sama. Jadi maksudnya yang di atas ya. Ada beberapa masukan juga tuh Palembang. Oh iya udah. Palembang, Sumsel. Cara dipilih aja dari itu yang mana kita bisa. Baik Bapak Ibu, ini sudah muncul nama-nama yang diusulkan oleh teman-teman. Jadi nama-nama ini diusulkan kayaknya bisa untuk Rakornas. Yang pertama Batam, dan ini termasuk yang dominan ya. Batam itu Bapak Ibu Kepulauan Riau, ya dari Jakarta sekitar 2,5 jam perjalanan. NTB di Nusa Tenggara Barat. Kemudian Bandung, ada juga yang muncul Bandung. Alhamdulillah wakili di sini ada. Jawa Tengah, Palembang, Maluku, dan ada Papua juga. Menarik juga nih. Baik Bapak Ibu, sudah muncul nama-nama. Oh iya, ada tambahan lagi Pak Rudi. Sulsel, Sulawesi Selatan. Nggak apa-apa, walaupun ada satu yang menuliskan, tapi kita akomodir. Sama Jogja tuh, ada yang menulis Jogja. Ya kita inventarisasi aja dulu. Nanti kita kerucutkan. Baik, jadi saya baca ulang ya Bapak dan Ibu. Batam, NTB, Bandung, Jateng, Palembang, Maluku, Papua, Jogja, dan yang terakhir adalah Sulsel. Oh iya, ada tambahan lagi terakhir di titik terakhir saudara-saudara. Banda. Banda itu bukan provinsi ya. Yang kita maksud provinsi ya. Jadi Banda itu kecamatan. Jadi jangan masukkan. Jadi sampai ke ini Palembang. Baik Bapak dan Ibu.
Sumatera Selatan, ya Sumatera Selatan itu Palembang ya, tadi udah dimasukkan Palembang, Sumatera Selatan. Baik Bapak dan Ibu, dari nama-nama ini, saya sebelum nanti Bapak Ibu kita kerucutkan, pertama saya perlu meminta informasi sebelum kita nanti memilah dan memilih mana yang paling banyak suaranya di forum ini. Yang Kepulauan Riau, mohon Ibu atau Bapak yang mewakili ketua wilayah atau yang mewakili, apakah Bapak atau Ibu wilayahnya bersedia dijadikan tuan rumah, baik untuk Rakornas maupun Rakernas? Mohon buka mic ya teman-teman supaya kita bisa ada kepastian. Dan mohon untuk ya jangan menolak semua. Nanti kalau menolak semua kita ulang lagi ya, sampai pagi nggak ada yang siap ya kita ulang terus. Silahkan yang mewakili dari oke, kalau sambil menunggu ya, nanti mungkin belum stay tune. NTB, Bu Erma. Silakan komentari Ibu, ada beberapa yang mengusulkan NTB jadi tuan rumah antara Rakornas dan Rakernas. Untuk saat ini kayaknya mungkin bisa dialihkan ke daerah lain dulu ya. Suaranya terlalu kecil Bu, nggak kedengaran, bisa diulang Bu? Iya. Mungkin bisa dialihkan ke daerah yang lain dulu ya. Ini kecil banget. Suaranya kecil Bu, nggak kedengeran, saya nggak kedengeran. Mohon izin yang chat yang sama dan Pak Aswin tolong diingatkan karena saya bentar lagi akan meminta informasi kesiapan Sumatera Selatan karena banyak yang mengusulkan. Gimana Bu Erma? Mohon diulang karena tadi suaranya agak ini ya datang dan Belum. baik. Intinya untuk sementara NTB belum siap untuk Rakornas maupun Rakernas. Selanjutnya Jawa Barat. Silakan Pak Jainal, sudah ada di ruangan ini kan? Ini pura-pura pada jangan pura-pura tidur ya ketika di calon tuan rumah. Yuk semangat teman-teman. Namun sebelumnya nih, Pak Ketum mohon izin, mungkin bisa diberikan gambaran dulu tentang apakah support pendanaan supaya ada semangat teman-teman kalau jadi tuan rumah. Apakah dari PP nanti ketika wilayah jadi tuan rumah ada support semacam apa gitu? Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Ketum supaya nanti teman-teman sebelum yes or no sudah ada gambaran dulu gitu. Boleh Pak Ketum? Iya, Ketum, kita belum bisa menjanjikan apa-apa ya untuk sekarang ini. Untuk tahun depan Rakernas, yang pasti kan Rakernas. Rakernas itu Yang pasti Rakernas. Tahun ya, namun demikian kita belum bisa menjanjikan apa-apa, kan belum kelihatan juga dananya dari mana. Tapi yang pasti kan kalau wilayahnya siap kan itu artinya siap berkolaborasi lah. Baik. Tapi sinyalnya biasanya gimana Mas? Misalnya apakah memang ada bantuan itu ada tapi nominal yang belum bisa dipastikan? Ya pastilah ada dari KSPP ada, cuma mungkin kita nggak bisa. Jumlahnya masih belum bisa dipastikan ya. Baik Bapak Ibu, seperti itu penjelasan dari Mas Ketum. PP tentu akan support, tapi masalah nominal dan apa saja yang akan disupport belum bisa dipastikan. Tapi pengalaman sejauh ini memang PP juga support ya secara jumlah bergantung kondisi. Itu gambarannya Bapak Ibu ya, yang nanti akan jadi tuan rumah supaya ada motivasi lah untuk menjadi tuan rumah. Baik, selanjutnya Bandung, silahkan Pak Jenal. Halo Bandung, halo Bandung.
Bandung belum bersuara, kita pending dulu sambil mohon izin yang satu kamar dengan Pak Jainal untuk diingatkan sedang kita minta informasi seputar kesiapan wilayahnya untuk menjadi tuan rumah. Termasuk Batam ya, mohon izin teman-teman yang kebetulan bersama perwakilan dari Kepri untuk mengingatkan dan menginformasikan bahwa kita sedang meminta informasi tentang kesiapan. NTB tadi sudah menyatakan bahwa belum siap. Bandung, sekali lagi saya panggil Pak Jainal, apakah sudah on? Belum ada respon. Jawa Tengah, silakan perwakilan dari Jawa Tengah. Terima kasih Pak, tidak berani memutuskan. Saya harus konsultasi dulu ke Pak Ketua. Belum berani memutuskan karena bukan ketuilnya ya. Ya, harus koordinasi dengan Ketwil. ya. Baik. Apakah memungkinkan Ibu malam ini berdiskusi atau mengkonsultasikan dengan wilayahnya, ketua wilayahnya? Sudah 1:30, nanti saya dimarahi istrinya. Baik. Waduh, benar-benar jam 1:30 ya, baru saya lihat. Saya kira masih jam 9. Selanjutnya, nah ini yang favorit, ini banyak sekali yang memilih ini. Insya Allah, ya tawakaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah, kayaknya Palembang kemungkinan besarnya siap. Sumsel. Mohon izin Ketua Wilayah Sumsel untuk dapat memberikan respon terhadap usulan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Rakornas ataupun Rakernas di tahun berikutnya. Silakan Pak Aswin. Mudah-mudahan Pak Aswin ada di tempat. Halo Bapak Aswin, mohon izin yang teman-teman yang berdekatan atau satu kamar dengan Pak Aswin, khawatir beliau sudah tidur, tolong dibangunkan. Bahwa kita sedang membutuhkan konfirmasi tentang kesiapan Sumatera Selatan menjadi tuan rumah. Halo, adakah yang satu kamar dengan Pak Aswin di sini? Untuk memberikan informasi apakah Pak Aswin sudah tidur atau mungkin memang belum hadir belum ada di ruangan? Izin pimpinan. Ya, silahkan Pak Peri ya. Ya, hanya memberikan masukan saja. Sepertinya kawan-kawan dalam keadaan capek. Kalau untuk menentukan tempat, kayaknya kalau besok nggak terlalu lama. Tapi kalau misalkan bisa diputuskan malam ini, kalau saya pribadi lebih ke Sumsel. Karena ketika kita mendengar praktik baik kemarin bahwa pelaksanaan Rakelwil yang dihadiri juga oleh Pak Jasman kalau nggak salah ya, itu kan luar biasa penyambutan bupatinya, apalagi gubernurnya. Jadi kita pengen coba gitu Pak, seperti apa gitu kan advokasi, lalu seperti apa strategi Sumsel gitu Pak, usulannya Pak. Baik, iya itu ya, oke. Teman-teman, ini jangan sampai kita ini dulu ya, mundur dulu untuk jangan opsi besok dulu. Ya jangan opsi besok dulu. Kita pokoknya opsinya malam ini tuntas. Ya, setuju teman-teman ya, malam ini kita tuntaskan dulu ya. Sepakat, jadi opsi Sumsel, besok Pak. itu sekali lagi Sumsel. untuk teman-teman nanti bisa ada waktu untuk beraktivitas yang lain sebelum kembali ke rumah masing-masing. Itu dulu kita fokus. Sumsel apakah sudah hadir? Baik, belum ada, kita tunggu ya, mudah-mudahan segera memberikan respon. Maluku, wah ini Maluku. Bangga, Bapak Muhammad Ode Kamaludin. Silahkan Bapak, apakah ada yang membersamai Pak Ode untuk memberikan jawaban terhadap usulan wilayahnya menjadi tuan rumah? Siapa yang satu kamar dengan Pak Ode, silahkan. Mungkin beliau sudah tidur.
Halo Pak Ode. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya Bapak dan Ibu Maluku menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah. Baru satu ya teman-teman, baru satu yang wilayah yang siap. Ini Rakornas atau Rakernas Pak Ode siapnya? Rakornas. Siapnya di Rakornas. Baik, satu calon yang sudah siap untuk menjadi tempat Rakornas. Baik, belum. Untuk Rakernas kita belum dapat wilayah yang siap. Hanya nggak mungkin siap dua-duanya kan. Jadi bisa satu ini. Oleh Pak Ode siapnya untuk Rakornas. Untuk tahunnya nanti diputuskan di PP. Selanjutnya ada wilayah mana lagi yang belum? Papua. Monggo teman-teman dari Papua. Ini Papua ini kan banyak ini. Papua yang mana ini ya maksudnya Pak Rudi? Papua itu, kalau Papua berarti yang ketuilnya Bosince ya? Jayapura kan? Baik, kalau begitu. Saya berikan waktu ke Bosince untuk memberikan respon tentang kesiapannya. Kalau tadi ada yang sudah siap untuk Rakornas Maluku. Sekarang silakan dari Papua, Bu Since bisa berkomentar. Di sini beliau chat Papua cuma satu ya, baru saya Papua itu cuma satu. Silakan gimana Pak Ibu, apakah wilayah Ibu bersedia dijadikan tuan rumah untuk kegiatan IGI tahun 2024? Rakornas maupun Rakernas. Mudah-mudahan si Rakernas siapnya ya. Halo Bu Since. Halo. Wah, ini udah pada tidur semua ini kayaknya. Halo Bu Since, apakah monitor Ibu? Are you hearing my voice? Oh ada Pak. Ya, aku selesai bertugas 2023 Pak. Oh beliau sudah tidak menjabat lagi ketuil sehingga keputusannya berarti tidak bersedia begitu Bu. Yang pastinya Bu biar kita ini. Berarti untuk Papua karena Ibu selaku ketuil kemungkinan nggak akan sampai 2024. Jadi kelihatannya sih belum bersedia. Ada suara mendengkur siapa ya? Kalau ngelihat dari narasinya Bu Since kelihatannya beliau karena bertugas sampai 2023 dan beliau dapat mungkin ya ini kesimpulan saya kelihatannya belum bersedia. Kelihatannya ya. Begitukah Bu Since? Tolong diperjelas biar kami dapat kepastian hukum. Daerah lain saja. Terima kasih. Siap. Saya balik lagi ke atas untuk memanggil Batam. Ini banyak sekali yang memilih Kepri. Mohon teman-teman yang kebetulan satu tempat, satu kamar dengan ketua wilayahnya. Hah? Bu Yulismar. Oh ya tadi Bu Yulismar komentar di atas. Bu Yulismar boleh memberikan respon terhadap usulan wilayah Ibu untuk jadi tuan rumah? Saya termasuk yang setuju juga nih. Kalau saya bersuara saya setuju di Kepri. Silakan Bapak Ibu biar nggak berlarut-larut nih. Saya udah jam 1 lebih 41. Mudah-mudahan jam kelar kita. Halo Bu Yuli, Ketua Wilayah Kepri.
Sudah pada bubuk. Bandung, saya masih menunggu nih sebelum ada. Bandung, halo Pak Zainal. Ada suara ngorok. Siapa? Suara ngorok menemani kita semua. Apa jadi? Halo Bandung, diusulkan menjadi tuan rumah Rakernas. Belum ada respon. Sumsel, saya panggil lagi, Sumsel. Belum juga, saya masih pending. Tadi ada yang ngusulin Sulsel. Sulsel, enggak? Yang dari Sulsel, mewakili Sulsel, ada yang mengusulkan Sulsel untuk tempat Rakernas. Silahkan Bapak Ibu yang ketua wilayah yang mewakili dari Sulawesi Selatan. Adakah Sulawesi Selatan? Sampai tidur semua ini. Siapa yang ngorok? Pak Ketum dan Ketua SC mohon konfirmasi karena ini sudah kita putar balik meminta orang-orang yang ditunjuk atau yang dipilih tapi belum ada konfirmasi. Mohon arahannya seperti apa nih? Yang satu sudah ada tadi Maluku, tapi beliau terkonfirmasi insya Allah untuk kegiatan Rakornas IGI yang tahunnya belum disebut apakah 2024 atau 2025. Mohon Pak Ketum bisa memberikan masukannya atau arahannya atau apalah bentuknya untuk pembahasan terkait dengan tempat. Silakan Pak Ketum, mungkin ada yang mau disampaikan. Mohon pandangannya sebelum nanti kita kembali keluar. Atau Bu Sekjen mungkin kalau masih terbangun. Atau Ketua SC mohon pandangannya Pak Wahid Nara. Ya, terima kasih. Saya pikir ini kalau tidak ada jawaban dari wilayah yang kita tunjuk, mungkin di pending aja sampai besok, Pak. Mungkin pada tidur ini. Soalnya memang Pada ngorok. Sudah pada ngorok, Pak. Baik, itu masukan dari Ketua SC. Kalau memang belum direspon karena kondisi yang mungkin capek dan sebagainya, ada usulan kita pending sampai besok. Ya, silakan kita oke. Yang penting semua teman-teman sepakat. Itu baru satu. Mungkin masukan dari Pak Ketum boleh kita dengarkan juga. Tolong Bapak Ibu ada usulan kita pending sampai besok, kita skor sampai besok supaya situasinya lebih kondusif. Boleh kalau chat ditulis. Sepakat Pak Jasman, pending besok biar kita bisa ke Sumsel. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan tempat Rakornas dan Rakernas, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan malam ini kita buat keputusan, maka atas masukan dari teman-teman semuanya, dan saya membaca dari chat banyak yang menyetujui kalau kita pending, untuk pembahasan terkait dengan tempat pelaksanaan Rakornas dan Rakernas, kita akan lanjutkan pembahasannya besok hari pukul
Karena di sini subuhnya jam 6 lebih ya, hampir jam 7, setengah 8. Jadi kita akan ketemu di ruangan jam 7.30 karena ada beberapa rekan yang pulangnya jam 10 sehingga dapat mengikuti kegiatan. Karena saya kira nggak akan lama, mungkin 30 menit bisa selesai. Saya tawarkan kepada Floor, mohon izin teman-teman jangan dulu keluar karena kita masih dalam proses persidangan. Apakah Bapak Ibu setuju kalau persidangan dengan agenda pembahasan tempat pelaksanaan Rakornas kita lanjutkan esok hari? Setuju. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita skorsing sidang pada malam hari ini untuk kita lanjutkan besok hari, bukan besok hari sebetulnya, ini sudah besok ya Pak Rudi. Untuk kita lanjutkan hari ini, ya, ini sudah dini hari, jam 8.30 pada pada pukul 7.30 di tempat yang tadi sudah kita gunakan, di aula utama. Mohon izin teman-teman untuk jam 7.30 sudah sudah berada di lokasi untuk melanjutkan proses sidang sekaligus juga penyelesaian administrasi ya Bapak dan Ibu di aula. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman panitia juga bisa menyiapkan segala satunya terkait dengan penyelesaian administrasi. Baik, kita skor persidangan malam ini dan kita lanjutkan besok pukul 7.30 dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Baik, sampai ketemu esok hari teman-teman. Selamat istirahat. Semoga mimpi indah dan bisa bangun pagi besok hari. Jangan lupa bagi yang mau ke masjid